Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ikhwatal iman rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah melimpahkan kepada kita karunia yang begitu besar, terutama nikmat iman, nikmat Islam, juga nikmat sehat dan nikmat sempat, sehingga sampai saat ini kita masih bisa menjalankan berbagai aktivitas ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan pada junjungan kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sosok mulia yang telah mengajarkan kepada kita bagaimana cara hidup, sehingga kemudian kehidupan kita menjadi terang, menjadi benderang, keluar dari kegelapan. Ikhwatal iman rahimakumullah. Di antara yang harus dimiliki, bekal yang harus dimiliki oleh seorang dai adalah pengetahuan tentang sejarah. Sejarah Islam utamanya adalah sejarah perjalanan kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mulai sejak beliau lahir atau bahkan malah sebelumnya. Kemudian ketika beliau mulai pada masa kanak-kanaknya, kemudian beranjak dewasa, sampai kemudian mendapatkan amanah untuk menjadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ikhwatal iman rahimakumullah. Bekal pengetahuan terkait dengan sejarah ini adalah merupakan sesuatu yang penting. Apa perlunya? Perlunya adalah pertama, bahwa kita harus mengetahui secara objektif apa saja sebenarnya yang terjadi pada masa lalu, terutama ketika kita mempelajari sejarah Islam. Karena bagaimanapun upaya untuk mendistorsi sejarah ini, upaya itu sangat luar biasa dilakukan oleh orang-orang yang memang mungkin tidak sepakat atau tidak suka dengan perjalanan Islam, sehingga kemudian ada komentar-komentar yang miring terkait dengan hal ini. Tetapi yang paling penting adalah ketika kita mempelajari sejarah, utamanya adalah sirah Nabi. Nah, sesungguhnya kita sedang disodori sebuah fenomena yang seakan-akan itu adalah pembelajaran bagaimana cara berdakwah sejak dari awal mula, bagaimana Rasulullah SAW menghadapi orang-orang Quraisy pada masa jahiliyah mereka. Kemudian berlanjut ketika beliau selama kurang lebih 13 tahun pada periode Mekah, yang beliau tidak diizinkan sama sekali untuk melawan berbagai kezaliman yang dilakukan oleh orang-orang Quraisy terhadap beliau dan para pengikutnya yang sudah beriman masa itu. Kemudian bagaimana proses perjalanan sejarah, perjalanan hijrah Rasulullah SAW dengan berbagai strategi yang kemudian kita dapatkan fenomena itu dalam mempelajari sirah Rasulullah SAW. Setelah sampai di Madinah, apa saja yang beliau lakukan itu juga kita cermati, sampai kemudian beliau mendapatkan izin untuk membalas kezaliman, memerangi orang-orang yang melakukan kezaliman, melakukan pengkhianatan kepada beliau. Terus sampai kemudian beliau diperintahkan untuk berperang, sampai kemudian wafatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini proses.
Dan sesuai dengan apa yang pernah digambarkan oleh Ibnu Khaldun dalam kitab Muqaddimahnya, yang kemudian diketahui oleh orang-orang dengan mengatakan bahwa ini adalah filsafat sejarahnya Ibnu Khaldun, yang beliau mengatakan bahwa sejarah itu berulang. Meskipun kita tahu bahwa waktu itu tidak mungkin kembali, tetapi proses sejarah itu berulang. Seakan-akan kita diberitahu bahwa berbagai problem yang dulu pernah dialami oleh Rasulullah SAW selama berdakwah, mulai dari mengenalkan ajaran Islam sampai kemudian wafatnya beliau, dengan berbagai peristiwa-peristiwa yang begitu luar biasa, yang begitu banyak, seakan-akan memberitahukan kepada kita bahwa kemungkinan proses semacam itu akan terjadi di kemudian hari, dan Rasulullah sudah mengajarkan bagaimana penyelesaian dari berbagai kendala dakwah, dari berbagai permasalahan yang ada di dalam dakwah yang kemudian dihadapi pada masa-masa kita sekarang ini. Mungkin kita teringat ketika beberapa waktu yang lalu ada seorang cendekiawan muslim Indonesia yang mengatakan saat menjelang pemilu bahwa ini adalah perang Badar. Mungkin dengan melihat setback ke belakang sejarah itu, mungkin hal itu tampak gejala-gejalanya seperti itu, tetapi kemudian dikritisi sehingga kemudian mereka mengatakan jangan bawa-bawa perang dan lain sebagainya, karena mereka memang tidak ingin semangat untuk perjuangan itu dimunculkan. Itu yang kita tampaknya seperti itu. Jadi tampak sekali bahwa mengetahui sejarah itu akan sangat berdampak positif bagi seorang dai, sehingga kemudian dia bisa mendapatkan bagaimana solusi-solusi yang harus dilakukan untuk menyelesaikan problematika dakwah dan keumatan. Ikhwatal iman rahimakumullah. Itu pada masa Rasul. Berlanjut kepada masa Khulafa Rasyidin, kemudian masa dinasti-dinasti Islam. Setelah itu sampai kemudian terakhir nanti pada dinasti Utsmaniyah, yang kemudian saat itu kekhilafahan hancur. Apa yang bisa kita kaji dari sini? Sebagaimana banyak diungkapkan oleh orang bahwa mempelajari sejarah itu kita berharap bahwa kita bisa mengetahui fakta sejarah seperti apa. Tapi saya melihat sisi yang lain, bahwa ketika kita mengkaji sejarah itu, maka yang harus kita lihat adalah bagaimana proses pencapaian kemajuan-kemajuan dengan membina generasi-generasi yang ada. Yang itu yang harus kita tiru dalam berbagai upaya yang sudah dilakukan pada masa lalu. Apakah kemungkinan ini akan bisa memberikan peluang untuk kesuksesan di masa yang akan datang? Sangat mungkin kalau kita bisa mengkaji sejarah itu dengan baik. Jadi kita melihat sisi sejarah bukan dari hal-hal yang mungkin disampaikan oleh mereka yang menginginkan supaya Islam dikesankan dengan penyebaran yang tidak manusiawi. Sementara kita melihat bahwa ada sisi-sisi positif lain yang sesungguhnya Islam itu tidak disebarkan melalui pedang, tetapi justru melalui infiltrasi budaya, melalui infiltrasi kemasyarakatan dan lain sebagainya. Dan siapapun sebenarnya ketika bergaul dengan Islam, maka sesungguhnya mereka akan mendapati bahwa Islam secara budaya, Islam kultural itu pasti bisa sesuai dimanapun mereka berada dan dengan siapapun mereka bertemu. Ini diantara urgensi mempelajari dan mengkaji sejarah tarikh Islam
untuk kepentingan dakwah dan menjadi bekal bagi para dai yang akan berjuang menyebarkan dan membumikan Islam. Ikhwatal iman rahimakumullah. Memang Islam itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi rahmat, bukti kasih sayang Allah untuk alam semesta. Dan itu bisa kita lihat dari berbagai fenomena yang terjadi, bagaimana ketika kita cermati dakwah Islam itu begitu santun, begitu tulus. Salah satu contoh, ketika Tariq bin Ziyad memasuki Andalus, yang kita kenal sekarang adalah Spanyol, memasuki bumi Andalus. Sebenarnya saat itu Tariq tidak langsung datang dengan membawa pasukan yang begitu besar. Sebelum itu sudah ada orang-orang yang diutus untuk memasuki Andalus, baik itu sebagai pedagang atau tidak dalam arti mereka mau menaklukkan. Dan mereka masuk ke bumi Andalus itu sebagai masyarakat sipil, masyarakat biasa yang kemudian berinteraksi melalui perdagangan, melalui kultural, melalui berbagai hal yang memang itu bersifat sosial. Sehingga kemudian mereka sangat mendukung. Tetapi siapa kemudian yang diperangi ketika di Andalus itu? Mereka adalah orang-orang yang memang itu adalah tentara. Tentaranya itu tentara kerajaan. Kerajaannya itu ya kerajaan yang waktu itu, kerajaan yang ada di Andalus itu, yang ada di Spanyol itu, rajanya waktu itu adalah Rodrik. Saat itulah ketika Tariq bin Ziyad bersama pasukannya datang dengan keadaan yang sangat sederhana, tetapi kemudian didukung oleh masyarakat setempat. Kemudian Tariq berhasil menaklukkan pasukan Rodrik yang begitu kuat, begitu hebat. Bukan hanya itu, pada banyak kesempatan itu juga terjadi. Nah, kalau kita mencermati sejarah Islam seperti ini, maka kita bisa mendapati fenomena bahwa Islam itu luar biasa tersebar dengan santun, dengan akhlak yang baik, dengan akhlak yang mulia, bukan dengan perang. Perang itu ketika ada kekuatan yang memang merasa tersisihkan oleh kedatangan umat Islam. Sama halnya bagaimana Islam ketika memasuki Nusantara. Mungkin ada beberapa pendapat terkait dengan Islam masuk ke Nusantara. Ada yang mengatakan bahwa itu abad ke-7, ada yang mengatakan abad ke-13, apapun itu. Yang pasti kita bisa melihat fenomena bahwa Wali Songo datang menyebarkan Islam ke Indonesia itu tidak dengan pedang, tetapi mereka datang sebagai pedagang. Kemudian mereka berinteraksi dengan masyarakat setempat, bukan hanya melalui perdagangan, tetapi juga melalui berbagai aktivitas keseharian, bahkan kemudian dilanjutkan dengan aktivitas pembentukan keluarga, perkawinan, dan lain sebagainya. Sehingga kemudian mereka mendapatkan simpati dari masyarakat setempat, dan bahkan kemudian menjadi orang-orang hebat yang kemudian kita kenal, bahkan sampai menjadi kerajaan-kerajaan. Itu fenomena sejarah yang kita dapati. Sehingga mempelajari sejarah Islam, mempelajari tarikh Islam, itu menjadi bekal yang sangat penting bagi kita, para dai, utamanya para mahasiswa yang memang dipersiapkan untuk menjadi du'a. Ikhwatal iman rahmatullah.
Semoga kita menjadi orang yang bisa memanfaatkan sejarah dengan sebaik mungkin dan bisa mengkajinya, sehingga kita bisa tahu bagaimana solusi-solusi untuk menyelesaikan berbagai problematika umat dan problematika dakwah yang mungkin menghadang jalan dakwah kita. Ini saja yang ingin saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Hadani Allah wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.